sebutkan saja satu sahabat yang menghafal Al-Quran yang tertulis di dalam Al-Quran. Silakan, Pak. Oke. Saya sebutkan penghafal Al-Quran di zamannya Nabi 100 sahabat. Pertama, ya. Jadi ini bukan cuma satu. Tak tulis nanti. Bapak tahu nggak pertanyaan saya? Bapak tahu nggak pertanyaan saya? Kamu pertanyaanmu, dengerin dulu. Pertanyaanmu siapa saja yang hafal dulu pertanyaan saya. Pak Imrud, tolong jelaskan pertanyaan saya. Kamu bertanya, tunggu. Siapa yang hafal ketika Nabi Muhammad diutus? Siapa saja yang hafal? Ini saya bacakan, dengerin. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amir bin Fahirah, Arqam bin Alqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khatib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Abi Ubaidillah, Abdullah bin Abi Bakar. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Jain bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abi Fatimah. Al-Quran dari Allah sampai ke Sirat, sampai dari Lauhul Mahfuz sampai ke Nabi, sampai ke manusia, siapa yang nulis dan bagaimana dituliskan. Oke. Jadi yang sabar dengernya ya. Ya. Oke. Satu jam satu dengar. Pertanyaan pertama saya pakai dalil dulu. Surat Ali Imran 3 ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Jadi Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang turun-temurun, beransur-ansur. Beransur-ansur itu selama 22 tahun. Lebih 2 bulan. Terus di mana dituliskan 22 tahun lebih 2 bulan? Nah, selama 22 tahun ini ayat apa saja yang turun? Surat apa saja? Pertama, surat Makkiyah, yaitu Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, Al-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Du'a, Al-Insyirah, Al-Asr, sampai Alam Nasrah, sampai An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ya seperti itu di Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu turun, maka Nabi Muhammad memanggil sekretarisnya. Siapa sekretarisnya itu? Adalah pertama, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, terus Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya seperti itu. Lalu dihafal oleh para sahabat. Sampai sekarang itu dihafal itu. Sampai umat-umatnya yang lain sampai sekarang adalah penghafal Al-Quran tersebut. Nah terus, apa lagi yang tidak paham? Oke, coba Bapak tunjukkan, Bapak bilang kan 22 tahun ya, sekian bulan ya. Di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu dituliskan selama 22 tahun, itu yang pertama. Kemudian Bapak bilang tadi bahwa itu dituliskan oleh sekretaris. Coba Bapak sebutkan di mana di ayat Al-Quran bahwa itu dituliskan oleh para sekretaris. Ketiga, Bapak bilang mengatakan dihafal para sahabat. Coba Bapak sebutkan di dalam Al-Quran satu saja nama penghafal Al-Quran. Terima kasih, Pak. Oke, Al-Quran itu isinya firman-Nya Allah. Ya, bukan menulis sejarah. Sedangkan yang kamu tanyakan itu pasti pakai hadis atau sejarah turunnya Al-Quran itu. Bagaimana prosesnya? Yang kamu nanya ini seharusnya syariat-syariat. Karena kitab suci itu isinya perintah, larangan, akhlak. Misalnya perintah. Tata, di mana kamu dalilnya puasa dan zakat? Aqimi sholat wa atu zakah. Tata, di mana dalilnya kamu itu puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tata, di mana dalilnya kamu itu haji? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru itu. Karena Al-Quran itu isinya perintah, larangan, tauhid, akidah, akhlak. Kalau kamu nanya, bagaimana sejarahnya? Al-Quran turunnya gimana? 22 tahun. Ya ini tadi itu. Turunnya selama 22 tahun. Surat pertama apa? Makkiyah. Kedua Madaniyah. Fisafar. Bisa saya sebutkan semuanya itu. Lanjut. Oke ya, saya ulangi ya pertanyaan saya. Saya tidak pernah mengatur pertanyaan orang kepada saya. Apapun yang ditanyanya saya jawab. Saya tidak pernah mengatur, oh harusnya pertanyaan seperti ini, nggak ada ya. Makanya saya ulangi lagi nih pertanyaan ini. Bapak bilang tadi dalil. Ya toh? Sekarang saya minta dalilnya yang seperti yang Bapak ucapkan tadi itu tertulis dalam Al-Quran. Kan kita tadi berbicara Al-Quran.
Ya kan? Bapak bilang Al-Quran turun 22 tahun sekian bulan, di mana tertulis dalam Al-Quran. Kemudian Bapak bilang dituliskan oleh sektaris, di mana tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian Bapak bilang ada yang menghafal, para sahabat, ya, di mana tertulis dalam Al-Quran. Sebutkan saja satu sahabat yang menghafal Al-Quran yang tertulis di dalam Al-Quran. Silakan Pak. Oke, saya sebutkan penghafal Al-Quran di zamannya Nabi 100 sahabat. Pertama, ya, jadi ini bukan cuma satu, tak tulis nanti. Bapak tahu nggak Berapa? pertanyaan saya? Bapak tahu nggak Bu, pertanyaan saya? Kamu pertanyaanmu, dengerin dulu. Pertanyaanmu siapa Pak saja Imrud, yang hafal? jelaskan dulu pertanyaan saya. Pak Imrud, tolong jelaskan pertanyaan saya. Kamu bertanya, tunggu. Siapa yang hafal ketika Nabi Muhammad diutus? Siapa saja yang hafal? Ini saya bacakan, dengerin. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amir bin Fahirah, Arqam bin Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khatib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Abi Ubaidillah, Abdullah bin Abi Bakar. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Jain bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abi Fatimah, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Basalamah, Buraidah bin Al-Husayb, Tabib bin Qais, Hudzaifah bin Yaman, terus Handolah bin Arabi, Abdullah bin Said. Nah, terus lagi ada di Hudaybiyah, Abu Sufyan bin Abi, terus Yazid bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, Juhad bin Sa'id, Juham bin Al-Asim bin Al-Namir, Uwaid. Nah, ini saya hafal 100 ini, bagaimana? Oke, itu tertulis di mana? Di dalam Al-Quran atau tidak? Makanya kan udah gue bilang. Ini dulu pelajaran, siapa saja yang saya tanya, Pak, itu tertulis di dalam Al-Quran nggak nama-nama itu? udah dijawab ya. Iya, saya tahu. Itu penghafal Al-Quran ya. Oke ya, saya setuju. Yang saya tanya, apakah nama-nama itu tertulis dalam Al-Quran? Ya tidak, kan udah aku bilang. Al-Quran itu isinya perintah larangan. Misalnya dalam Taurat, yang saya tanya, apakah nama-nama itu ada dalam Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Iya kalau Lukas. Yang saya tanya, saya bukan bilang Al-Quran ini. Yang saya tanya, apakah nama-nama itu ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran bukan buku sejarah, kitab suci. Pak, saya tanya, apakah nama-nama itu ada dalam Al-Quran? Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi kitab suci. Saya ulangi, Pak, pertanyaan saya ya. Apakah nama-nama itu ada dalam Al-Quran? Al-Quran itu bukan kitab sejarah, kitab suci. Iya, yang saya tanya, apakah ada nama-nama itu dalam Al-Quran? Tidak, karena Al-Quran itu bukan sejarah. Oh, iya, saya tanya. Pertanyaan saya, Bapak dengar nggak? Apakah nama-nama itu ada dalam Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada, kan Al-Quran itu adalah perintah. Ya udah, jawab aja. Tidak ada, kan selesai dari tadi. Ini Bapak apa yang ditanya, lain yang ditanya. Ya, mau nanya apa lagi? Silakan. Bapak bilang penulisan Al-Quran selama 22 tahun sekian bulan. Apakah itu ada tertulis dalam Al-Quran? Tidak ada, karena Al-Quran itu kitab suci, bukan sejarah. Ya udah, nggak usah dijelas-jelaskan. Jadi Bapak kan yang jawab. Tidak ada. Gitu. Kemudian apakah para sektaris juga ada dituliskan dalam Al-Quran? Tidak ada. Karena Al-Quran bukan membahas manusia. Tidak ada ya. Tidak ada, karena Al-Quran bukan buku sejarah ya. Ya, silakan. Ya udah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah kronologis turunnya Al-Quran itu dari Allah sampai ke bumi? Apakah langsung ke bumi? Atau ada tempat-tempat? Karena libasarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'il hijab au yursila rasulan fawiya ilai. Turunnya wahyu kepada para nabi itu dengan 3 cara. Pertama, dengan wahyu. 2, dengan perantara utusan yaitu Jibril. 3, au min wara'il hijab, dengan melalui tabir sebagaimana Musa. Pak Tahta, tolong didengarkan pertanyaan saya. Baru dijawab. Saya tanya, apakah ayat-ayat Al-Quran langsung diturunkan satu-satu dari Allah sampai ke bumi melalui siapa? Apakah dikumpulkan dulu di satu tempat? Dan apa nama tempatnya? Kalau secara sekaligus ada di Lauhul Mahfud.
Ya. Lauhul Mahfuz ya. Tapi kalau Oke. turun kepada Nabi Muhammad beransur-ansur. Silakan. Berangsur-angsurnya dari mana? Ya selama 22 tahun itu. Iya, maksudnya Kalau selama bagaimana caranya? Surat 4251. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa huwa ilaihi. Katanya gini Pak, sebelum apa Bapak menjawab, dengarkan dulu sampai tuntas pertanyaan saya supaya nanti Bapak jawabnya sesuai pertanyaan. Itu Ya silakan. diturunkan secara berangsur-angsur itu dari Lauhul Mahfuz atau dari langit ke bumi, dari mana dulu itu? Pada saat di mana Ya, dia dari Lauhul diturunkan? Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu sekaligus. Lalu turun ke Nabi Muhammad beransur-ansur selama 22 tahun. Berarti di Lauhul Mahfuz sudah lengkap ya seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu. Iya. Oke. Sudah Apalagi? harus. Apakah ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak akan berubah lagi tuh? Enggak, setelah di Lauhul Mahfuz. Tidak akan. Oh, tidak akan. Sekarang begini. Apakah ketika sang nabi apakah ketika Zaid ingin menceraikan istrinya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Iya kan ayatnya ada. Ya. Oke, sudah ya. Al-Ahzab 37. Berarti mereka tidak bisa lagi merombak-rombak itu kan? Nggak bisa. Tidak bisa. Oke. Apakah perang Badar dan perang-perang yang lain itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Sudah ada semuanya. Sudah, oke. Wa ma- Berarti baik Abu Lahab dan lain sebagainya itu adalah memang sudah ketetapan Tuhan. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Segala sesuatu yang akan Allah ciptakan di dunia sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tahta lahir berapa? Tahun berapa? Makanya Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Begitu juga tahta berani mengatakan, tahta ada sebelum dunia ada. Mana dalilnya? Ya, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Jadi saya dan Yesus sama, ada sebelum dunia ada. Ya. Berarti kejahatan-kejahatan manusia yang dituliskan di dalam Al-Qur'an itu sudah ditentukan Tuhan berarti ya. Tidak ada. Sekarang gini, coba, yang namanya Tuhan pasti tahu kan? Saya Ya. ini masuk neraka atau surga, tahu nggak Tuhan itu? Tahu. Coba saya nanya ke kamu dulu, tahu nggak Tuhan itu? Tahu. Ya udah, karena dia yang memproses semuanya. Ya. Ya udah, berarti kejahatan-kejahatan manusia di dunia ini. Tunggu dulu, Ya. untuk netizen yang di bawah, saya tidak mau bertanya, karena saya fasilitas untuk bertanya, untuk ditanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, naik, sampean yang tanya. Saya cuma mau menjawab. Silakan. Ya udah, pertanyaan saya itu berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam Al-Qur'an itu sudah merupakan takdir ya, atas rencana Tuhan ya. Iya kan dalilnya jelas. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Segala sesuatu yang akan Allah ciptakan semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Tahta lahir tahun berapa, bulan apa, menikahnya kapan, ada semua. Kira-kira apa upaya Tuhan kalau dia tahu bahwa manusia itu akan berdosa? Apa upayanya? Loh, kan Tuhan udah menciptakan dua tempat. Ada surga, ada neraka. Semua dua-duanya ada penghuninya. Penghuninya neraka. Ada penghuni neraka. Dalam Bible pendosa. Dalam Al-Quran juga pendosa di neraka. Maksudnya neraka udah ada. Ya sudah ada dong. Mana tempatnya? Yo. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa gaib itu? Sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, tapi diimani. Oh. Ini berdasarkan iman ya, bukan berdasarkan fakta. Loh, kamu tahu nggak? Saya Imani boleh saja gitu maksudnya Pak. gini. Iman itu walladzina yu'minuna bil ghaib dalam Al-Quran. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Itu dalam Bible ada juga itu. Berarti imani saja gitu ya berarti ya. Nah iya kan dalam Bible gitu juga. Iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini bisa dirasakan gitu. Iya. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, pasti saya pakai dua dalil nanti. Ayo silakan. Oke. Berarti sudah klop ya.
bahwa segala yang diceritakan Al-Quran semuanya adalah skenario Allah ya. Nah, terus mau nanya apa lagi? Ya udah selesai, itu aja pertanyaan saya. Saya kan nggak susah-susah kalau bertanya Pak. Kalau sudah terjawab nggak muter-muter saya. Kan udah aku bilang, kan udah aku bilang. Karena saya Pak di sini Pak, sebentar Pak ya. Saya di sini hanya untuk mendapatkan informasi, bukan untuk menyudut-nyudutkan orang, mendesak-desak orang, menyalah-nyalakan orang, enggak. Saya di sini hanya saling memberi informasi. Gitu dia Pak. Yang penting yang disampaikan Bu Rama, tunggu dulu. Udah aku bilang, saya dimanapun saya berada, silakan bertanya. Bahkan untuk orang oten, bertanya seumur hidup. Saya pakai jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Nah, jadi saya begini Pak ya. Misi saya di sini kan bukan untuk menjatuhkan, menjelek-jelekkan kan. Makanya ini saya hanya ingin menyampaikan misi saya ke dalam debat ya. Masuk ke dalam debat ini misi saya hanya satu. Bagaimana kita saling memberikan informasi, bukan menyalah-nyalahkan, kemudian mengatakan, wah begini. Sebentar dulu Bu Rama. Sebentar dulu, saya belum sedang bicara, tolonglah. Jadi misi saya seperti itu Pak. Oleh karena itu, saya tidak ingin ada teman-teman yang ketersinggungan dengan saya karena pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sengaja membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan saya yakin terjawab agar yang menjawabnya puas dan saya pun tidak akan menimbulkan rasa sakit hati teman-teman yang lain. Begitu Pak saya diskusi Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut Pak Ibu. Bang Ginting, yang disampaikan Ustadz itu semua ada dalilnya, ada landasannya, ada dasarnya. Nah, teman-teman kita, saudara-saudara Kristen itu kadang menyampaikan hanya dengan asumsi tanpa dalil gitu loh. Itu bedanya Bang. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Tadi kan udah dijawab semua tuh, sampai bosan pokoknya nanya sama Ustadz Tahta ya kan. Ada dia udah dipelajari memang. Nah sekarang giliran saya nih nanya sama Pak Anak Medan Pak Ginting. Halo, Pak Ginting. Pak Anak Medan. Pak Anak Medan, suara saya kedengaran nggak Pak? Lanjut. Saya ngerti kalau Pak Imrus apa yang nggak bisa saya lakukan. Aduh, suara saya kayak putus lagi. Cuman begini Pak Imrus, sebentar. Kenapa ya? Sebentar Pak Imrus. Kenapa selama ini signal Pak Imrus senantiasa seperti itu? Kenapa? Signalnya putus-putus terus. Berarti tempatnya kurang pas ya? Inilah tempatnya nih ya kan. Mungkin karena Bismillah. Lalu lihat dulu. Masih putus-putus nggak Pak? Kadang jelas, tapi ya udahlah lanjut aja lah. Nanti kalau kira-kira oke lah, gini ya. Oke. Saya nanya gini aja biar cepet lah. Ya. Baik, saya nanya biar cepet gini. Bapak percaya nggak tentang itu yang berita yang terakhir itu yang Yesus sampaikan tentang amanat agung itu? Percaya, oke baik. Begini, kalau Bapak percaya dengan perkataan itu, Bapak yang bisa nggak meyakinkan saya ketika Bapak menyampaikan itu pasti diawali dengan dusta? Tanya dong. Nggak boleh lah. Baik. Sekarang begini. Ketika Bapak menyampaikan berita menginjili ke orang yang belum mengimani tentang kekristenan, Bapak mengatakan kalimat pertama kepada mereka, berani nggak Bapak bilang, hai anak domba? Kepada orang yang belum mengimani. Nggak boleh lah. Artinya di sini Bapak sudah berdusta karena penginjilan itu kata-katanya hanya tertuju kepada anak domba. Tidak tertulis kepada yang lainnya selain anak domba. Artinya ketika Bapak mengimani satu iman ini, memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa, kalimat pertama yang Anda ucapkan kepada mereka itu harus hai anak domba. Artinya ketika Bapak keluar dari konsep itu, apa Bapak mau bilang? Di mana tertulis? Pak, sekarang Bapak sebutannya itu apa? Anak domba bukan? Gini ya. Domba itu pakai asumsi juga nggak apa-apa Pak. Oke ya, gini supaya nanti jelas Pak ya. Domba itu adalah istilah untuk umat yang percaya pada Tuhan, yang sudah mengenali Yesus, sudah tahu siapa Yesus. Itu istilahnya domba ya. Masalah dia sudah percaya atau belum, itu nanti kita bicarakan kan. Tetapi pemaknaan kami yang disebut domba itu adalah orang yang sudah pernah mendengar tentang Yesus. Nah, itu, kalau orang yang belum mendengar tentang Yesus, itu sebutannya apa? Domba sesat bukan? Enggak, bukan. Oh bukan. Oke, apa silakan. Ya, yang belum percaya.
Makanya kami mengatakan umpamanya orang-orang lain itu kami sebut saudara-saudara yang belum percaya. Kalau domba sesat begini Pak Imrus ya. Domba sesat itu adalah orang yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristen, gitu, tetapi dia melakukan hal-hal yang jahat seperti mencuri, membunuh, merampok, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran Yesus yang tidak sesuai dengan ajarannya. Itu namanya domba sesat. Pak Anak Medan, Bapak bisa mengklasifikasi apa kata-kata itu untuk apa yang di luar anak domba? Tadi ada orang yang Bapak sebut orang jahat itu kapan Yesus mengucapin itu? Yesus selalu berucap itu sama Bani Israel itu disebut anak domba. Enggak ada selain kata-kata itu. Coba Bapak bacalah. Emang ada kata Yesus selain kata anak domba selain ketika dia berbicara itu? Wahai domba-domba sesat ya kan. Kalau kami di Muslim itu ya kan bacalah. Kalau Bapak kan hai Bani Israel dengarkan. Itu bacanya kalimatnya Yesus itu. Gini Pak ya, Pak Imrus. Kan Bapak pernah membaca Matius 25 ayat 14. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat. Tuh. Ya toh? Udah kan? Ya. Lanjut. Itu dikatakan Yesus ya. Dikatakan Yesus bahwa dia kan sudah besar itu, sudah umur 30 sekian tahun kan. Berarti selama itu dia kan sudah banyak mengajar itu ya, mengajar. Dan orang itu percaya bahwa Yesus itu awalnya adalah Sang Mesias, awalnya ya. Mereka percaya. Tetapi mereka menolak itu, mereka menolak Yesus karena ternyata apa yang mereka harapkan tidak sesuai. Karena mereka mengharapkan Sang Mesias itu melebihi Raja Daud yang bisa perang, kemudian mengalahkan bangsa-bangsa. Ini Pak Ya dengarlah, kan saya berjawab tadi. Pak Anak mohon maaf Pak Anak Medan. Bapak narasinya jangan diluasin ke situ dulu Pak. Ini saya nih lagi kita ngebahas ini tadi tentang pertanyaan saya. Ketika Bapak melaksanakan amanah agung ini ya kan, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengimani ya. Itu kan kata-katanya bukan hai manusia, hai saudara-saudaraku. Atau masih mending lah kalau dibilang hai muridku. Ini enggak. Domba-domba, hai domba. Berani nggak Bapak bilang itu sama orang-orang yang tidak mengimani itu? Ya kan saya bilang tadi. Ketika pertama kali. Domba yang dikatakan Yesus itu kan kepada orang yang awalnya percaya Yesus itu Sang Mesias. Oh, ke situ. Itu Bapak yang orang yang Mesias itu sebut domba. Nah, domba yang tersesat ini jangan yang lainnya dulu ya. Ini saya nih tanya tentang yang Bapak ketika memberitakan Injil itu loh. Ada nggak coba? Ini kan makanya khusus untuk Israel, untuk 12 kaum Bani Israel ini jelas di sini. Dari sebutan aja kalau kita compare itu kita lihat, kita bedah ke bawah itu. Enggak, begini tadi Pak Imrus kan bilang antara Yesus dan saya waktu begini sekarang saya. Ya kalau saya nggak mungkin berkata begitu. Bahkan apalagi orang-orang yang apa ya nggak bisa. Tapi kalau sesama saya berarti jelas. Bentar Pak, kalau sesama kami di gereja kami saling hai anak domba nggak apa-apa. Berarti tidak mengerti maknanya apa. Oke. Iya, kalau untuk berita pengimanan pertama kali memberitakan Injil itu mustahil Anda pakai kata hai anak domba, hai domba sesat, ya kan? Kalau Islam kan jelas, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa. Ini mohon maafin saya ngambilnya ke Islam dulu ya. Nanti tanyakan sama Ustaz Tata itu. Nggak ada itu apa bahasa-bahasa yang seperti itu. Ustaz Tata pasti lebih paham pasti itu. Oke, silakan Bu Rahma, makasih. Lanjut dulu yang lain. Terima kasih Pak Anak Medan. Nanti kita sambung lagi. Oke.